SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar RRI Labuan Bajo, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Labuan Bajo. Kami hadirkan Labuan Bajo pagi hari ini pendengar, edisi hari ini Senin 12 Mei 2025. Pagi ini pendengar kita akan perkenalkan satu destinasi wisata yang belum banyak dikenal publik pendengar. Terletak di Kelurahan Mandosawu, Kabupaten Manggarai Timur, yaitu wisata Compang Adat Gendang Mano. Dan untuk membahas hal itu pendengar, selengkapnya kami pagi ini sudah terhubung via telepon bersama Bapak Denny KW selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata Pokdarwis Compang Adat Gendang Mano. Selamat pagi Pak Denny, apa kabar? Selamat pagi Pak, kabar baik, salam sehat selalu, salam pariwisata. Siap, salam Pak. Oke. Hari ini di sana cuacanya bagaimana Pak? Aman? Cuaca hari ini paginya cerah, aman Pak. Oke, baik. Pak Denny, ini apa yang menjadi daya tarik utama nih Pak Denny dari Compang Adat Gendang Mano sebagai destinasi wisata budaya ini Pak Denny? Yang menjadi daya tarik utama sebenarnya begini Pak, kalau Mano itu sangat kaya dengan potensi wisata. Kami punya agrotourism, yaitu wisata pertanian, punya perkebunan kopi atau coffee plantation, perkebunan cengkeh, clove plantation, dan juga rice terrace Pak. Di samping itu kami juga punya wisata compangnya itu sendiri, yang berbentuk sangat unik, menyerupai mirip naga, dengan panjang 224 meter itu Pak. Oke. Terbuat dari batu besar, batu kali itu yang diameternya besar sekali itu Pak. Terus diambil dari konon katanya diambil oleh roh halus dari kali itu Pak, dari kali yang jaraknya 500 meter. Oke. Sejauh ini Pak Denny, bagaimana perkembangan kunjungan wisatawan ke Compang Adat Gendang Mano ini Pak Denny? Semakin hari semakin ramai Pak, karena tahun lalu semenjak dibentuknya Pokdarwis ini kami mencatat itu dari bulan 6, kebetulan kami baru didirikan tanggal 6 bulan 6 tahun 2024 sampai Agustus itu 88 orang Pak. Setelah itu kunjungan semakin meningkat. Nah, tahun ini kemungkinan sekitar 2 atau 3 kali lipat kunjungannya itu kami prediksi. Itu sudah ratusan Pak, ratusan pengunjung, semakin hari semakin ini. Banyak. Makin hari berarti dia makin tetap ini ya Pak ya, makin bertambah terus wisatawannya Pak Denny ya? Iya, terus bertambah terus, didominasi oleh wisatawan mancanegara. Oke, baik. Nah, Pak Denny, apa saja kendala utama yang dihadapi dalam mengelola dan mempromosikan wisata Compang Adat Gendang Mano ini, Pak Denny? Kalau kendala utamanya itu Pak, kita menyarankan masyarakatnya itu sendiri, masyarakat setempat ya, tentang pentingnya menjaga sabta pesona, yaitu yang pertama aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah dan kenangan. Jadi di sini untuk menjaga yang poin nomor 3 itu bersih, tantangan utamanya sampah plastik Pak. Mungkin di mana-mana ya di Kabupaten Manggarai ini tantangan sampah plastik menjadi perhatian kita bersama. Mudah-mudahan pihak terkait bisa melihat itu. Begitu. Terus
menyadarkan masyarakat juga untuk menjaga kesakralan sekitar Compang, tidak boleh menjemur pakaian di sekitaran Like atau sekitaran Compang itu. Oke. Terus kita sadarkan masyarakat dan kita harus libatkan mereka juga dalam setiap aktivitas kita, Pak, setiap aktivitas pariwisata, sehingga harapannya kita mereka sadar dengan Sabta Pesona, sadar dengan dunia pariwisata, sehingga mereka pun otomatis bisa peduli dengan keberadaan lingkungan begitu, Pak, dengan melibatkan mereka begitu. Oke, baik baik. Nah, kalau dari partisipasi masyarakat lokalnya Pak Denny, dalam pelestarian dan pengelolaan situs adat ini bagaimana Pak Denny? Kebetulan kami begini Pak, kami punya ada istilah seperti sharing profit gitu ya. Oke, baik. Jadi setiap tamu yang berkunjung ke Mano itu kami kenakan tarif 1 sampai 5 orang itu 300.000 Oke. untuk sementara, 300.000, dan di dalam 300.000 sendiri itu untuk guide lokalnya kami share sekian persen, 100.000 misalnya. Terus untuk kebetulan kami baru mulai jadi UMKM, menenun kami belum punya. Jadi sementara kami libatkan masyarakat untuk menyewa kain songketnya mereka yang dipakai oleh tamu itu 10.000 per pieces. Oke. Untuk setiap kali tamu masukkan ke gendang, karena wajib itu memakai pakaian adat, menutup menutup bagian kaki selutut ke bawah, itu wajib pakai pakaian adat. Dan kami sewa dari itu Pak, dari masyarakat sekitar gendang itu. Terus untuk afternoon kopi sore dengan singkong, dengan keladi, dengan ubi talas, apa saja yang kita punya kita sajikan ke tamu, itu kita minta bantuan masyarakat atau warga sekitar gendang itu untuk menyajikan itu, dan kita memberikan mereka, kalau istilah Manggarai gitu Pak, tak dulu Pak. Jadi untuk orang dapur itu seperti sedikit uang itu untuk mereka itu kita patokkan misalnya 50.000 atau lebih kalau tergantung jumlah tamunya. Kurang lebih partisipasi masyarakat, kita harus memberikan mereka kehidupan, dan mudah-mudahan impact-nya juga mereka bisa menjaga itu pariwisata, keindahannya, keharmonisannya itu sendiri Pak. Oke, berarti memang dari Pak Denny sendiri dan juga dari masyarakat lokal sendiri memang support untuk ini ya Pak Denny ya, untuk wisata ini ya Pak Denny. Oh ya Pak, kita kolaborasi dengan masyarakat lokal juga karena mereka unsur penting dalam pariwisata juga, masyarakat lokal. Oke, baik. Nah, kalau dari pemerintah sendiri Pak Denny, apa bentuk dukungan pemerintah yang paling dibutuhkan saat ini untuk mengembangkan wisata Compang Adat Gendang Mano ini Pak Denny? Yang kami sangat butuhkan saat ini Pak adalah promosinya. Oke. Mudah-mudahan pemerintah setempat, pemerintah kabupaten bisa mempromosikan pariwisata Gendang Adat Mano ini Pak, karena hanya itu yang kita butuhkan. Terus ke depannya ya apa sajalah, tapi yang paling utama itu promosi pariwisatanya. Kami sangat membutuhkan promosi pariwisata dan juga jaga lingkungan bersih. Tempat pembuangan sampah itu juga dibutuhkan di Manggarai Timur ini agar bisa kami bawakan sampah itu ke sana, atau juga sarana transportasi untuk sampah. Karena terus terang kami tim Pokdarwis sangat peduli dengan lingkungan, sangat peduli dengan keindahan. Jadi itu yang kami butuhkan, promosi dan juga mungkin truk sampah, tempat pembuangan akhir sampah itu. Oke. Nah, kalau dari sejauh ini ada tidak program bantuan atau dukungan dari pemerintah daerah atau pusat selama ini Pak Denny? Semenjak kami dibentuk Pak, kebetulan lagi 1 bulan mau 1 tahun, belum ada dukungan yang nyata. Tapi sebelumnya sudah ada, sebelum kami dibentuk sekitar tahun 2000-an berapa itu ya, kata masyarakatnya, dan juga Pak Kadis kemarin itu sudah ada. Ya memang ada
dalam bentuk jalan setapak itu, jalan Oke, setapak baik. menuju Waicemok, jalan setapak menuju Gendang itu dari Paan itu dapat bantuan dari pemerintah itu. Tapi semenjak kami dibentuk Pak, karena kami baru, kami menyadari juga itu belum, hanya butuh promosi aja kami ya. Oke, begitu Pak ya. Nah, Iya, kalau kalau dari segi kondisi infrastrukturnya Pak Denny, pendukung seperti jalan tadi sudah sempat dijelaskan kalau sudah pernah ada bantuan seperti itu juga Pak Denny ya. iya. Kalau untuk listrik dan fasilitas umum di sekitar lokasi wisata bagaimana Pak Denny? Listrik, fasilitas umum lancar Pak, bagus sekali. Listrik, internet, juga kami punya ada 2 Vaskes di sini, fasilitas kesehatan, terus dari Puskesmas Mano, ada rumah sakit swasta kesusteran, terus fasilitas sangat lengkap Pak, sangat lengkap sekali di sekitar Mano. Jalan juga bagus, Jalan sudah aman Pak jalan ya? menuju jalan menuju Gendang itu walaupun sudah mulai sedikit rusak karena tergerus air hujan, Ya. tetapi rata-rata masih bagus sekali Pak. Oke, baik kalau begitu Pak. Nah, kalau dari potensi ekonominya Pak Denny, apa potensi ekonomi yang bisa dihasilkan jika wisata ini dikembangkan secara optimal Pak Denny? Ya, potensi ekonominya kalau ini berjalan dengan maksimal, dengan bagus nanti dari pariwisata ini, saya yakin sangat bagus sekali untuk masyarakat sekitar Gendang, di mana misalnya UMKM, Iya. tenun, menjual souvenirs ke tamu seperti kain songket, songkok, dan juga aksesoris yang lainnya, itu sangat bagus sekali Pak. Pasti itu karena saya lihat di destinasi wisata lain, sangat berpengaruh juga dengan sektor lain, sektor pertanian juga. Sempat tahun lalu Pak ada yang beli, kebetulan ada vanili kering di sekitar warga sini, Iya. tamu itu bisa beli langsung itu, bisa beli langsung. Terus juga ada mau beli kopi dalam bentuk bubuk, cengkeh juga ada sekitar beberapa kilo. Dari itu sudah mulai ada contoh nyata. Kedepannya souvenir songket itu pasti itu sangat bagus UMKM, dan juga makanan, penjualan makanan dan minuman itu, masa tamu datang tidak lapar, pasti lapar kalau datang berkunjung, Iya iya membeli iya, betul. minum. Ya, jadi melibatkan masyarakat setempat sangat terpengaruh dengan kunjungannya itu. Wisata kuliner itu Pak, sekedar keripik singkong, keripik pisang. Oke, Yang berbentuk paling intinya itu souvenirnya itu Pak, karena oh kebetulan iya. kami yang tim kebanyakan pernah merantau di Bali, kami sedikit adopsi yang baik dari Bali, yang tidak baik kan tidak mungkin diadopsi. Yang Iya. baik-baik kami adopsi bawa ke sini, mudah-mudahan berjalan sesuai rencana nanti Pak, bisa ramai seperti Bali, bila perlu kita lebih ramai lagi. Itu sih Oke. harapannya. Amin 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 Pak Denny. Nah, Iya Pak. ini bagaimana rencana jangka panjangnya dari Pak Denny sendiri dan juga masyarakat adat dan pengelola untuk menjaga keaslian dan kelestarian budaya di sana Pak Denny? Kalau rencana jangka panjangnya Pak, rencananya kami mau bikin sanggar budaya itu Pak. Jadi kalau Oke. dengan adanya sanggar budaya, otomatis generasi-generasi seperti generasi tahun 2000-an itu bisa mencintai lagu daerah, lagu tradisional seperti Nenggo, bisa mencintai tarian-tarian tradisional, Iya iya. Sae, Sunda, Mbahta, Caci itu, dengan adanya sanggar itu otomatis menambah semangat mereka untuk belajar dan juga menambah untuk mencintai budayanya itu sendiri, begitu Pak. Oke. Nah, ini yang terakhir Pak Denny ya, apa harapan Anda Pak Denny kepada pemerintah dalam waktu dekat terkait keberlangsungan wisata Compang Adat Gendang Mano ini Pak Denny? Harapan kami Pak, seperti yang pada poin yang tadi itu, sampah bersama kami, bantulah kami dalam menanggulangi sampah, terus
jalan menuju Compang Mano itu sendiri kan Pak, Compang dan jalannya itu melewati Pongdode itu ya. Nah, di Pongdode itu hanya satu akses bagian baratnya itu jalan menuju Compang Mano. Oke. Yang paling kami minta itu dibikinlah jalan lagi sebelah timurnya itu yang lebih singkat menuju Compang, itu akses utama ke Compang Mano. Jadi sebelah timur itu belum ada dibikin jalan sama sekali, belum dipasangin T4 ya, batu ya. Iya, iya. Kami minta itu juga dibikin jalan sehingga akses masuk ke Gendang Mano itu mudah. Karena begini, kalau akses masuknya itu jauh lebih sulit, otomatis si pembawa tamunya itu Pak, seperti turis atau sopirnya itu kan enggan untuk masuk. Karena yang pertama Pak, capek terlalu jauh, jalannya rusak, terus habis bensin, operasional kendaraan. Tetapi kalau aksesnya gampang, otomatis jadi tempat persinggahan bagi tamu yang walk-in guest itu, mungkin dia capek sopir, mampir aja ke mana mumpung aksesnya mudah. Gitu. Jadi itu jalan, infrastruktur jalan, itu yang kami butuhkan. Terus yang kedua, promosi pariwisatanya, bantu kami, karena selama ini kami hanya promosi semampu kami saja Pak, melalui sosial media, Facebook, dan juga Instagram. Kami juga sudah buatkan website untuk Pokdarwis Biomanonya itu sendiri. Ya harapannya untuk menggenjot pengunjung datang dan lebih dikenal Pak. Saya juga terima kasih bahwa RRI Labuan Bajo membantu kami untuk mewawancara, mempublikasikan, karena harapannya dengan media bisa mempercepat pertumbuhan pariwisata Biomano itu sendiri Pak. Apresiasi Pak Agung, terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Pak Denny. Iya Pak. Baik, nah Pak Denny, mudah-mudahan kita bisa berbincang secara langsung Pak Denny ya, dan mudah-mudahan saya dan tim dari RRI Labuan Bajo juga bisa punya kesempatan untuk berkunjung ke ini Pak Denny, wisata Compang Adat Gendang Mano ini Pak Denny ya. Baik Pak, kami harapkan mudah-mudahan Bapak bisa berkunjung ke sini, merasakan atmosfer langsung, atmosfer pedesaan Pak. Terus interaksi dengan masyarakat. Satu lagi Pak Agung ya. Iya, boleh silakan. Terus interaksi dengan masyarakat, karena saya sering sekali review tamu, setiap kali dia berkunjung, saya bilang, kebetulan rute sebelumnya kan saya tahu itu ke tamu kemana melalui guide-nya. Oke. Terus saya mau bandingkan dengan wisata Mano dengan kampung itu. Saya bilang, kamu kemarin ke sana ya? Oh iya, di sana sawahnya sangat bagus ya, karena keren bentuknya. Ya sangat bagus sekali sawahnya, tapi di Mano itu lebih bagus dari di sana. Terus terang Pak, kami sangat terharu karena yang pertama kami ini kan baru mempromosikan wisata di Manonya itu sendiri. Terus kalau dibandingkan melebihi dari tempat sawah di sana atau destinasi di sana, itu kebanggaan bagi kami dan juga sekaligus tantangan bagi kami untuk tetap menjaga keasriannya destinasi wisata itu sendiri. Dia bilang di sini yang paling bagus itu ada interaksi dengan masyarakatnya, deep interaction with local people. Dia bilang sangat ramah, sangat care dengan pengunjung. Jadi itu sebagai bentuk reward kami, sekaligus sebagai tantangan kami ke depan agar kami tetap menjaga terus kelestariannya di Mano itu sendiri Pak. Begitu. Oke, baik. Ya mudah-mudahan wisata Compang Mano ini bisa Pak Denny ya, bisa terus bertahan dengan kualitas yang ada dan juga bisa terus dikenal banyak orang juga lebih luas lagi Pak Denny ya. Amin Pak Agung, itu harapan kita semua Pak Agung. Ya. Amin. Baik, selamat pagi Pak Denny, terima kasih. Selamat pagi Pak Agung, terima kasih sudah mewawancarai. Terima kasih Pak Agung, selamat pagi. Selamat pagi Pak Denny.